Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala membaca Kitabul Ilm Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Melanjutkan fadilah ilmu dan sampai pada poin yang ke-8. Qala rahimahullahu ta'ala ma jaa fi al-hadith alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبيلة الماء. Nah, dari fadilah ilmu yang disebutkan, yang ke-8 adalah apa yang datang pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermisalan seperti yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya dari al-huda wal ilm, seperti ghaith, seperti air hujan yang menimpa bumi. Wa kana minha ta'ifatun thayyibah, yang dari sebagian bumi itu ada bagian yang baik, bagian tanah yang baik. Qabilatil ma', dia bisa menyerap air. Fa'ambatat al-kal'a wal-ushbal kathir, sehingga bisa menumbuhkan rerumputan dan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa kanat minha ajadir amsakatil ma', dan juga ada satu bagian di bumi itu yang ajadib, yang kering, tidak subur, tapi dia bisa menahan air. Fa nafa'allahu bihan nas, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia dengannya. Fasharibu wasaqau wazara'u, mereka bisa minum darinya, bisa memberi minum ternak, bisa bertani. Wa asaba ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an, dan juga air hujan itu menimpa bagian lain dari bumi itu, yang dia itu qi'an, dia itu tandus. La tumsikul ma', dia tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap air. Wala tumbitu kal'a, juga tidak bisa menumbuhkan
rerumputan. Fadzalika mathalu man faqaha fid dinillah, demikian pula semisal mereka yang faqih ya, tentang agama Allah Subhanahu wa taala, wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi, ya, sehingga Allah berikan manfaat kepadanya apa yang Allah utus aku dengannya. Fa'alima wa 'allama, dia mengilmui, dia berilmu dan dia mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan semisal mereka yang tidak mengangkat kepalanya, artinya tidak menggubris, ya, sama sekali dia berpaling. Walam yuqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dia tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Ya, di sini hadis ini menerangkan tentang, ya, permisalan manusia terhadap ilmu syar'i. Sebab dengan misal ini, al-mithal wa bil mithal yattadihul maqal, dengan permisalan ini lebih memperjelas kalam, ya. Nah, di situ berarti ada 3 kelompok manusia yang dipermisalkan. Pertama, satu manusia yang disamakan dengan tanah yang subur, dia menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Berarti dia ahlul ilmi, ya. Dikasih apa? Ilmu syar'i, petunjuk wal ilm, dia menerima, dia mempelajarinya, dia mengamalkan dan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Fa'alima wa 'allama, tentunya ini sebaik-baik manusia. Fa'alima wa 'allama, dia berilmu dan mengajari. Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik manusia mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan isinya dan mengajarkan pada manusia. Kelompok kedua dipermisalkan dengan tanah yang tidak subur, ya, ajadib. Ini tidak subur tapi bisa nyerap air. Ini seperti di padang pasir, tanahnya kering atasnya, tapi ada airnya di bawah, sumur, ya, bisa nyerap air hujan. Nah, tapi tidak tumbuh tumbuhan, tidak tumbuh tumbuhan. Ya, di sini dia menerima, di sini tidak disebutkan, berarti dia menerima ilmu itu hanya untuk dirinya. Ya, sudah lumayan ini. Jadi diberi nasihat al-huda wal ilmu nafi', dia menerima dalam hatinya dan dia diamalkan. Yang ketiga ini dipermisalkan tanah yang qi'an, yakni tandus, tidak nyerap air, tidak bisa nahan air, ya, tanah yang tandus. Nah, ini diberi ilmu, ya, dia sama sekali tidak menoleh, artinya dia berpaling, tidak belajar, apalagi beribadah. Nah, beribadah pun ya tanpa ilmu. Ini manusia yang tidak berguna. Dia hanya menuhi bumi saja. Jadi na'udzubillah dari sifat manusia ini, hanya merusak pemandangan bumi. Dia hanya makan, minum, senang-senang,
Ya, tidak ada manfaatnya sama sekali di bumi ini. Ya, untuk agama. Ya, apalagi bermanfaat untuk dunia, untuk menyebarkan Al-Quran dan Sunnah, memperjuangkan, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, menyebarkan agama Islam, mendakwahkan Islam dan Sunnah, apalagi sampai seperti itu. Minimal tujuan mereka hidup di muka bumi saja mereka sudah tidak lakukan, yakni ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Maka itu manusia yang pertengahan di sini menerima ilmu, huda wal ilm, dan diamalkan sekadar dirinya sendiri. Ini sudah standar gitu. Sebab tujuan diciptakan bumi hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga ingin menjadi pasukan dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala yang ikut menyebarkan Islam was sunnah. Baru ini dikatakan bermanfaat bagi dunia dan agamanya. Ya, adapun mereka yang sibuk urusan perutnya sendiri, urusan dunia, cari uang untuk kekayaannya sendiri, sesama ilmu agama dia sudah tidak menoleh lagi, sudah tidak peduli mau ta'lim atau tidak ta'lim, dia sudah tidak peduli. Ini mereka ini orang-orang yang tidak berguna di muka bumi ini, na'udzubillah. Ya, mereka hanya berjalan menuju kesengsaraan yang abadi di akhirat. Nas'alullah fi hadhihi as-sifat. Nah. Kemudian tasi'an min fadailil ilm annahu tariqul jannah. Bahwa ilmu ini satu jalan menuju surga. Ini rahasia yang Allah Subhanahu wa taala buka dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan menuju surga. Allah sudah kasih peluang bagi kaum muslimin menuntut ilmu. Ini merupakan salah satu jalan menuju surga. Kama dalla ala dzalika hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jalan, siapa yang menempuh jalan yang di situ dia menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya dengannya, dengan perjalanannya menuntut ilmu itu, ya Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya. Di sini tidak dituntut dia menjadi alim, tidak ada tuntutan. Dia cukup berada di dalam maslak fi talabil ilm, berarti dia ada dalam maslak tariqul jannah. Di dalam jalan sudah ada garisnya, talabul ilmi, ya seperti ini caranya. Belajar kepada para alim, para ulama, ya. Mempelajari syariah, diniyah, usuluddin. Ini maslak menuju surga. Ya. Ini alhamdulillah Allah buka pintu. Allah buka rahasia satu jalan yang di situ ada jaminan menuju surga. Allahumma ja'alna min haula. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian yang ke-10, ma jaa'a fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Termasuk fadilah ilmu dari apa yang datang pada hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang Allah inginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan faqihkan dia urusan agama. Ya. Nah. Di sini dikatakan ada mafhum mukhalafah.
Ada mafhum mukhalafah. Di sini man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Berarti ada sebaliknya. Siapa yang tidak Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah tidak faqihkan dia urusan agama. Maka itu karena man ini yufidu umuman, lafaz man ada yufid umum, tidak mentakyin siapa dan siapa, maka kita harus berlomba fastabiqul khairat untuk menjadi salah satu dari man ini. Siapa saja Allah kehendaki kebaikan, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah faqihkan dia urusan agama. Kita harus berlomba-lomba menjadi salah satu dari mereka, faqih urusan agama. Ya tentunya prosesnya adalah dengan ta'allum, sebab faqih itu sudah di atasnya berilmu. Al-ilmu bita'allum, innamal ilmu bita'allum wal fiqhu bitafaqquh. Sesungguhnya itu ilmu itu hanya didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Kemudian wal fiqhu dan faqih ini ahli gitu. Ahli di satu bidang ilmu fikih misalkan, ahli di bidang akidah, ahli di bidang usul fikih misalkan, atau mustalah hadis. Ini butuh perjuangan, tafaqquh. Ini bersungguh-sungguh di dalam mendalami itu. Ya. Kalau sekedar tahu, ya belajar tahu, oh ya tahu hukumnya ini begini gitu. Ya. Hukumnya ini wajib, dia tahu gitu, tapi tidak tafaqquh, tidak faqih dia. Ketika ditanya permasalahan lain, dia sulit untuk menjawab. Kalau faqih itu biasanya sudah mengarah ke level berikutnya, usul misalkan, usul fikih. Ya, jadi dia bisa menguasai usul gitu, sehingga bisa menjawab masail furu'iyah di dalam fikih itu, masalah-masalah cabang dalam masalah fikih. Ini butuh faqih, ahli gitu, ahli di bidang itu. Nahwu juga demikian. Ini salah satu bukti dari salah satu murid kita. Dia tidak sekolah, tidak setinggi kalian. Dia hanya jualan mie goreng, yang dia bawa sepeda itu, sepeda engkol, bawa wajan, bawa ini, dia jualan di sekolah-sekolah. Tidak salah, hanya SMP atau mungkin SMA, tidak lulus. Ini wakil dan orangnya ada. Saingan dia itu sarjana semua. Ya. Wallahi, dia pernah tanya bagaimana cara mudah memahami nahwu, wahai Ustaz. Ya. Kita sebutkan tariqah yang pernah kita jalani, kemudian beberapa yang lain. Akhirnya dia tafaqquh di situ. Dia bersungguh-sungguh, dia i'tina begitu, perhatian penuh terhadap nahwu ini. Hingga tiba saatnya dengan perkembangan yang sangat cepat, dia sudah menjadi guru di tengah muridnya. Ya, sampai kita dibuatnya kagum. Dia hanya tidak sekolah, dia bukan sarjana, artinya secara intelektual dia kalah dibanding sarjana gitu ya. Tapi terbukti karena tafaqquhnya dia, akhirnya sarjana saya itu ngakui. Meskipun mereka juga bisa, tapi untuk faqihnya khilaf di antara nahwu, dia sampai bisa, dia sampai mendalami. Ya, sehingga sampai sekarang jadi guru. Jadi ngajari sesama ikhwan dan sebagainya.
Ini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang luar biasa pada ikhwan ini. Ya, mungkin bisa melebihi gurunya. Ya, tapi alhamdulillah hal itu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan ilmu yang di luar dugaan cepatnya gitu. Jadi benar-benar itina dalam satu ilmu itu. Dia usung pendapat Sibawayh dan Kisai, hanya memperdalam itu. Ibnu Malik, kemudian Qatrun Nada dan sebagainya. Akhirnya dalam waktu singkat setahun dia sudah luas pengetahuan nahunya. Ya, kurang lebih 1 tahun. Jadi khilaf permasalahan ini, kalau Sibawayh dia baca ini karena alasannya ini, kalau Kisai dia bacanya dhammah karena alasannya ini. Dia sudah sampai tahap seperti itu. Artinya pelan-pelan setahun dia. Setelah itu misalkan sudah cukup dikira menurut dia nahu, baru tahun berikutnya dia memperdalam yang lain, fikih. Sudah dari usul fikih dan sebagainya. Artinya 1 tahun dia khususkan untuk nahu, berikutnya dia khususkan untuk fikih dan seterusnya. Dan memang kita harus ada program seperti itu untuk tafaqquh. Jadi kalau tidak ya kita hanya mengikuti arus. Harus proses belajar di sini seperti ini ya seperti ini sudah. Nah, kita tidak punya jadwal sendiri. Maka itu upayakan, misalkan sudah azam tahun ini saya harus tafaqquh masalah fikih. Sudah habiskan tahun itu, selesaikan dari awal sampai akhirnya fikih dengan permasalahan madzhab dan seterusnya. Meskipun tidak akan selesai setahun, paling tidak dia perhatian di situ. Atau biasanya fikih ini terakhir, ya, karena saking luasnya gitu. Ini salah satu contoh saja. Atau akidah, misalkan fokus akidah dari rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifatnya berserta qawaidnya misalkan, ya, dikonsentrasikan 6 bulan atau setahun seperti itu. Gitu. Ya, syukur-syukur ada pesantren yang bisa ngajari seperti itu. Ya. Kalau di Ma'had Mulazamah misalkan, di markas-markas Mulazamah, di situ memang istimrol, alhamdulillah, di situ pelajaran usul fikih, di sini mustalah hadis. Biasanya aku fokus sini dulu, usul fikih dulu. Sebab kalau nanti bercabang dengan mustalah ini sesuatu yang sama-sama luas, sama-sama sulit, jadi biasanya tidak mampu otaknya. Maka kalau biasanya kita ambil 1 dulu, saya tahun ini usul fikih dulu. Tidak di situ. Mulai usul, ilmu usul, naik lagi ke waraqat, kemudian naik lagi terus seperti itu. Jadi benar-benar setahun ya waktu singkat, tapi lumayan kalau diserius gitu. Baru tahun berikutnya masuk pelajaran mustalah hadis dan seterusnya. Jadi terprogram belajarnya. Nah, kalau seperti itu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan merezekikan ilmu dan dia faqih di bidangnya. Tentunya tidak setahun 2 tahun. Ya ini bertahun-tahun begitu maksudnya. Tapi jelas program belajarnya jelas. Nah, ini ay yaj'alahu faqihan fi dinillah azza wa jalla. Yani Allah Subhanahu wa taala menjadikannya faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fiqhu fi din laysa al-maqsud bihi fiqh al-ahkam al-amaliyah al-makhsusah inda ahli al-ilm bi ilm al-fiqh faqat. Dan faqih dalam masalah agama ini bukanlah maksudnya itu ya dia faqih masalah ahkam al-amaliyah yang khusus di sisi ahli ilmu dengan ilmu fikih saja, bukan itu sebenarnya, bukan itu saja gitu maksudnya. Tetapi walakinnal maqsud bihi huwa ilmu tauhid, min ahammi, dari paling pentingnya ilmu tauhid wa usuluddin ma yata'allaqu bi syariatillah azza wa jalla. Ya, dan apa saja yang berkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun min nususil kitab was sunnah إلا هذا الحديث في فضل العلم
lakana kamilan fil hathi ala talabil ilmi syariah wal fiqh fiha. Ya. Dan seandainya tidak ada lagi nas-nas dalam kitab wa sunnah kecuali hadis ini, maksudnya di dalam keutamaan ilmu maksudnya, maka sudah cukup, sudah sempurna di dalam menganjurkan untuk mencari ilmu syar'i dan bertafaqquh di dalamnya. Jadi seandainya cuma hadis ini begitu misalkan, untuk anjuran menuntut ilmu dan bertafaqquh di dalamnya, ini insyaallah sudah cukup. Mayyurdillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Ya, jadi belajar itu jangan cuma setahun itu. Jangan antum kok tidak selesai setahun sudah itu bakalan tidak awet kalau seperti itu. Ya. Kok tidak selesai setahun kok lama sekali. Berarti antum itu perjalanannya cuma setahun itu. Habis itu selesai sudah dapat gelar misalnya. Kalau itu pendek perjalanannya. Makanya salah satu keutamaan mulazamah, ini bukan mutlak, artinya tidak bisa mutlak ya, wallahu alam. Dan sebagaimana asalnya belajar itu mulazamah. Rasulullah SAW kan tidak pernah kamu setahun lulus dari sini dapat ini misalkan, tidak ada seperti itu. Asalnya belajar itu iltizam bersama guru dan berpindah dari kitab ini ke kitab berikutnya karena luasnya ilmu. Kalau dulu ya kepada Rasulullah SAW langsung mulazamahnya, dan tidak ada batasan kamu di sini 4 tahun lah gitu. Setelah itu lulus sudah bisa dan sebagainya, dapat ini, dapat gelar dan sebagainya. Kalau ini nador kita saja, artinya nador para tulab, dan yang ana rasakan juga demikian. Kalau mulazamah ini tidak ada habisnya. Kita itu perjalanan terus, nggak ada stopnya menuntut ilmu itu. Soalnya perjalanan kan panjang. Misalkan habis talaqi Sahih Bukhari, itu Sahih Bukhari kalau disyarah dan dengan penjelasan para ulama bisa 3 tahun, 7.000 sekian hadis kan, 7.675. Itu kalau disebutkan rijalnya, kemudian fawaidnya, ya kurang lebih segitulah, 2 tahun, 3 tahun. Sunan Abi Dawud saja di Madinah 4 tahun selesai. Ya, paling enggak 6 itu kan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, 6 sudah. Itu standar ulama ijtihad para mujtahidin. Kutubus sittah itu harus selesai. Sebab bagaimana dia akan ijtihad? Padahal kalau kitab induknya saja modalnya ijtihad, dia tidak pernah selesai. Ijtihad kan dari Al-Quran, kalau tidak ada kan dari sunnah, kan begitu. Sunnahnya minimal ini ada di kutubus sittah itu yang 6 itu. Yang sebagian menambah Al-Muwatta Imam Malik 4.000. Kemudian ditambah lagi sunan, ditambah Musnad Imam Ahmad. Ya. Musnad Imam Ahmad itu berapa? 12.000 apa kurang lebih. Wallahu alam. Ya, kurang lebih. Ditambah lagi Sunan Ad-Darimi. Atau tambah lagi Daruqutni 10 berarti. Biasanya Kutubut Tis'ah itu. Itu modal untuk ijtihad. Makanya seperti guru-guru kita, guru-guru muda kita, masyayikh kita, mereka belum dipanggil syekh itu belum siap, artinya hatinya masih syekh, kita belum selesai kutubus sittah ya kawan. Itu masih program belajar. Itu kalau di mulazamah memang lebih panjang jangkauannya dan tidak pernah selesai, terus tidak akan puas dengan batasnya itu. Hatta doktor, ya, seolah-olah itu ilmu selesai di si doktor itu, terus dia sudah doktor, sudah
dianggap sebagai Syekh Alim Kabir dan dia berdakwah sebagai, artinya cuma segitu. Terus dia banyak ngajarnya daripada belajarnya. Ini sudah terbalik. Harusnya tidak seperti itu. Kalau sudah doktor berarti tidak bisa duduk di majelisnya LC misalkan. Belajar lagi ilmu. Kalau sudah doktor tidak bisa duduk di MA dan sebagainya. Atau doktor tidak mau duduk di majelis yang bukan, tidak punya gelar dan sebagainya. Padahal al-ilmu kalbahri zahirin, la yajma'u ala qalbi rajulin wahid. Ilmu itu lautan yang luas, tidak terkumpul pada satu orang. Allah membagi rizkinya ilmu ke siapa saja yang Allah kehendaki. Maka itu hendaklah kebiasaan seperti itu kita hilangkan begitu. Tidak pantas lah seorang sudah merasa cukup. Itu salah satu yang kurang tidak tahu ya, atau boleh katakan kelemahan dan sebagainya. Kalau program studi jangka waktu tertentu lalu dia dapat gelar di situ, seolah-olah wah harus selesai, seolah-olah itu selesai belajarnya. Terus dia sudah tidak mau belajar lagi, dia cuma ngajar. Kalau LC-nya tidak dipasang dia marah gitu. Padahal di Saudi nggak dipakai LC itu. Lagian LC itu gelar-gelar bukan dari Islam kan? Artinya di Saudi guru-guru kita minimal LC minimal itu. Tapi mereka tidak ada Syekh Khalid Qadar LC itu ada, maaf ya, ada isyarat. Lain lugatuna, bukan bahasa kita. LC itu kan license bahasa Inggris. Doktor baru dipakai. Ya, itu pun banyak yang tidak pakai juga. Gitu. Artinya kenapa di sini jadi sesuatu yang begitu? Ya, LC itu bukan gelar Islam dan bukan hanya diniyah yang dapat LC, elektro pun dapat LC. Kenapa LC jadi silau melihat LC? Kalau tidak LC, ustadz lokal tak mau ngambil ilmunya. Ada yang membedakan ustadz lokal dan ustadz interlokal. Ada yang seperti itu. Dan nyata ini ikhwan yang sudah lama sekali ya, panitia seperti macam itu, dia bedakan antara LC dan bukan LC. Demi Allah kita tidak ridha pembagian seperti itu. Allah bagi ilmu itu ke siapa saja. Hatta yang misalkan hanya di pondok pesantren, tapi dia sudah lama istiqra'nya luas, dia maktabah itu dibaca semua misalkan, Masya Allah qawi hujahnya. Banyak yang seperti itu. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu tidak bisa kita bandingkan hanya dengan gelar ya. Maka itu mulazamah adalah pilihan terbaik insyaallah ta'ala di dalam menuntut ilmu, selain mencocoki para salaf. Para salaf yang tidak ada gelarnya mereka, Dr. Ibnu Sirin misalkan, dan Dr. Sufyan Ibnu Uyainah, nggak ada. Dan mereka sepanjang hidupnya ya, menuntut ilmu. Begitu. Apa pepatahnya Imam Ahmad ketika ditanya, minal malbarah ilal makbarah. Jadi pena sampai kuburan gitu. Dia tetap. Coba akhir hayat para ulama seluruhnya hampir gitu ya, kebanyakan meninggalnya pasti ada proyek di situ. Imam Nawawi terakhirnya apa? Majmu' Syarah Muhadzab. Beliau nulis 40 jilid. Tapi selesai itu masih belum selesai. Lalu diteruskan lagi ketika belum meninggal. Imam siapa? Qadarullah saya lupa sekarang. 3 jilid. Meninggal lagi. Diteruskan di tahun 1000-an. Diteruskan lagi Majmu' Syarah Muhadzab madhab Syafi'i. Itu Syekh Utsaimin rahimahullah meninggalnya apa? Ngerjain apa beliau? Syarah Riyadhus Shalihin belum dicetak itu, lagi makhtutat.
Banyak. Syekhul Islam Taimiyah Majmu' Fatawa. Itu orang alim yang tidak pernah berhenti belajar sampai akhir hayat. Belajar dan beri faedah. Masya Allah. Apalagi setahun ya PSDI. Jangan akhir tahun itu jadi akhir kita menuntut ilmu ya. Ini upayakan jadi langkah lah. Langkah awal kita mengenal agama ini dengan intensif. Satu bulan lagi selesai 1 tahun. 2013. Iya. Nah, kemudian yang ke-11 annal ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Yastadi'u bihil abd faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu. Bahwa ilmu itu adalah cahaya. Yastadi'u bihil abdu, seorang hamba itu menggunakan cahaya itu untuk penerangan, untuk menerangi begitu. Sehingga dia bisa tahu bagaimana cara menyembah Rabb-nya, bagaimana cara bermuamalah dengan hamba-hambanya, wa kaifa yu'amilu ibadahu. Akhirnya fatakunu masiratuhu fi dzalik ala ilmin wa basirah. Hingga di dalam menjalani perjalanan hidupnya, ya dia di atas ilmu wa basirah. Ya. Yang ke-12 annal alima nurun. Tadi ilmunya, sekarang alimnya yang berilmu. Itu juga cahaya. Yahtadi bihin nas, yang manusia mengambil petunjuk darinya. Fi umuri dinihim wa dunyahum, dalam perkara agama dan dunianya. Wala yakhfa ala katsirin minna qissat ar-rajul alladhi min bani Israel qatala 99 nafsa. Dan tidak tersembunyi lagi atau tidak tersamarkan dari kebanyakan kita yakni kisah seorang yang dari Bani Israel membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, dia bertanya tentang siapa orang yang paling alim di sini. Ya. Fadalla ala rajulin abidin. Ya. Dia bertanya tentang seorang yang paling alim di muka bumi ini, penduduk bumi ini. Maka ditunjukkan kepada seorang ahli ibadah. Fasalahu hallahu min taubah. Dia bertanya kepada ahli ibadah tersebut, apakah baginya ada taubat dari membunuh 99 nyawa. Ya, fa ka'anna al-'abid ista'dama al-amru. Tetapi justru orang ahli ibadah ini membesar-besarkan perkara. Ya. Membesar-besarkan perkara. Faqala la, ya, tidak ada pintu taubat bagimu. Faqatalahu fatamma bihil mi'ah, maka dia membunuhnya sekalian, digenapkan 100. Jadi dia membunuh 100 orang. Thumma dhahaba ila alimin fasa'alahu fa akhbarahu anna lahu taubah wa annahu la syai'an yahulu bainahu wa bain at-taubah. Kemudian dia pergi kepada seorang alim, dia bertanya tentangnya dan dia mengkhabarkan bahwa ada baginya taubat dan tidak ada sesuatu yang menghalangi antara dia dan taubat. Thumma dallahu ala baladin, kemudian dia ditunjukkan kepada satu negeri, ya, ahluhu salihun yakhruju ilaiha, yang di situ penduduknya orang-orang saleh, supaya dia keluar ke sana. Fa kharaja fa atahul maut fi athna'i tariq. Lalu dia berangkat ke negeri tersebut untuk menuntut ilmu dan bertaubat, tetapi keburu maut datang menjemputnya di tengah perjalanan. Wal qissatu masyhurah. Kisah ini masyhur. Tahu ya? Insyaallah tahu kisah ini. Fandur al-farqa bainal alim wal jahil.
maka lihatlah perbedaan antara seorang alim dan jahil. Ya, jelas. Ya, sangat berbeda. Ilmu adalah cahaya yang bisa memberikan petunjuk pada manusia. 13. Anallah yarfa'u ahlal ilm fil akhirah wa fid dunya. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat ahlul ilmi di akhirah ataupun di dunia dan di dunia. Amma fil akhirah fa inna Allah yarfa'uhum darajat bihasabi ma qamu bihi min ad-da'wati ila Allah azza wa jalla wal 'amalu bihi bima 'amilu wal 'amalu bima 'alimu. Adapun di akhirat sesungguhnya Allah akan mengangkat mereka beberapa derajat sesuai dengan apa yang mereka tegakkan dari dakwah ila Allah dan beramal dengan apa yang mereka tahu. Ya, keikhlasan, kejuhudan, isinya itu ikhlas, juhud, kesungguhannya di dalam menuntut ilmu dan ibadah itu sesuai dengan itu. Wa fid dunya, dan bentuk Allah mengangkat di dunianya, yarfa'uhumullahu baina ibadihi bihasabi ma qamu bihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di tengah hamba-hambanya sesuai dengan maqamu bihi, apa yang mereka tegakkan di atasnya dari ilmu wal amal. Ya, semakin dia jujur dalam sidq di dalam menuntut ilmu, juhud, ikhlas, ini tidak ada bandingannya kata Imam Ahmad. Tidak ada yang menandingi seorang yang menuntut ilmu jika benar gitu, niatnya benar gitu. Tidak ada yang menandingi. Kalau sudah Allah mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, siapa yang bisa mengimbangi kedudukannya? Hatta minal umara, ahlul ilmi ini disegani sampai pun orang tertinggi di negeri itu. Ya, ini kisah baik sekali dan antum sudah sering mendapatkan faedah yang seperti itu, bahwa ahlul ilmi itu meskipun dia miskin, meskipun pakaiannya compang-camping misalkan, tapi Masya Allah dia disegani oleh manusia, disegani jin, disegani malaikat. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, jinnya sungkan, jinnya itu bukan hanya manusia, jin saja sungkan. Lihat sendalnya Imam Ahmad sudah sungkan. Imam Ahmad malah nyuruh keluar dari tubuh orang yang dirasuki. Malah dia nawarkan, kalau misalkan nyuruh saya keluar dari Irak ini, saya akan keluar katanya. Sungkan, beliau sungkan. Nah, beliau apa? Jin itu sungkan. Jin itu sungkan pada Imam Ahmad. Qawi gitu bukannya. Allah tinggikan derajatnya. Nah, itu dari 13 keutamaan fadilah ilmu. Kemudian faslu tsalits hukmu talabil ilm. Hukum dalam menuntut ilmu. Talabul ilmi syar'i fardu kifayah. Di sini beliau langsung sebutkan menuntut ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Idza qama bihi mayakfi sara fi haqqil akharin sunnah. Jika sudah ditegakkan, ada yang menegakkan yang sudah mencukupinya, maka yang lain, haknya yang lain jadi sunnah. Wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan 'ainan, ay fardu 'ainin. Dan kadang-kadang menuntut ilmu itu wajib bagi manusia, wajib ain, ini fardu ain, wajib bagi setiap individu. Wa dhabituhu, dan dhabitnya, ya, standarnya, ukurannya atau kriterianya, ay tawaqqaf alaihi ma'rifata ibadatin yuridu fa'alaha. Jadi seorang ini sudah cukup mengetahui ibadah yang dia ingin kerjakan, au muamalatan yuridul qiyam biha, atau dia mengetahui muamalah yang dia akan tegakkan dengannya. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhihi al-hal an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillah bihadhihi al-ibadah.
Jadi wajib atasnya dalam keadaan ini dia mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini, maksudnya alal ilm. Wa kaifa yakun bi hadhihi muamalah, dan bagaimana dia bisa menegakkan muamalah ini. Wa ma ada dzalika minal ilmi fa fardu kifayah. Maka selain itu dari ilmu dia hukumnya fardu kifayah. Wa yanbaghi li talibil ilm ayash'ura nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayah, dan hendaklah bagi penuntut ilmu dia merasa dirinya dia sedang menegakkan fardu kifayah hala talabih, di saat dia menuntut ilmu, liyahsula lahu thawab fa'ilil fardhi ma'at tahsilil ilmi, agar dia mendapatkan pahala bagi pahalanya orang yang mengerjakan fardu ya, bersama dengan dan juga bisa menghasilkan ilmu. Baik, mungkin uraian dari Syekh Ibnu Utsaimin ini sedikit membingungkan gitu ya. Bukannya maksudnya kita tarik kesimpulan dengan penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang hukum talabul ilmi. Intinya yang kalimat beliau ayatawaqqafa alaihi ma'rifatul ibadah yuridu fa'alaha. Syekh Shalih Fauzan itu menjelaskan fardu kifayah ini, namanya hukum talabul ilmi ini fardu ain dulu dijelaskan. Fardu ain ini yang menyangkut permasalahan arkanul Islam, ibadah, syahadat, berarti mencakup tauhid. Dia tidak akan bertauhid dengan benar kecuali belajar ilmu tauhid, begitu. Kalau tidak akan terjadi syirik, berarti begitu. Dia akan terjatuh pada syirikan tanpa dia tahu. Maka syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini hukumnya wajib. Ini ilmu tauhid. Ya, ilmu tauhid ini ya luas pembahasannya. Kita sedang mengerjakan fardu ain, masih fardu ain, sebab masih qaidul arba gitu kan. Belum salasatul usul, belum asma wa sifat wasitiyah, belum yang mujmal, misalkan akidah tentang dari awal sampai akhirah, ilmatul i'tiqad ya. Tentang yang mujmal lagi misalkan akidah tahawiyah dan sebagainya. Insyaallah kita akan lalui program ke sana begitu. Ya. Ini fardu kifayah semua, fardu ain semua masih. Kemudian arkan asani apa? Salat, tentang salat. Gitu. Tentang salat. Kita malah belum. Ya. Fikih salat ya, masuk fikih. Ya. Bagaimana dia akan salat dengan benar dan termasuk wasilahnya, taharah dan sebagainya. Ya, ini kita masih fardu ain semua ini. Kalau enggak belajar malah dosa gitu. Fardu ain hukumnya. Jadi siapa yang tidak belajar dosa. Tentu banyak sekali yang dosa ya. Banyak sekali yang berdosa. Satu kampus bisa sekian puluh % dosa semua gitu. Terbukti mereka tidak bisa mengerjakan sholat sesuai dengan sunnah. Terbukti mereka tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Terus mereka tidak belajar, dosa. Kemudian fardu ain yang apa ya? Aqimus shalah, zakat. Tentang zakat, bukan hanya zakat fitri tapi zakat mal, tijarah dan sebagainya. Haji juga diberikan bagi amal. Puasa dan haji. Nah, itu Syekh Shalih Fauzan jelaskan semua itu fardu ain. Bagaimana mereka akan menegakkan arkanul Islam, kata beliau, kalau tidak mempelajarinya. Walhasil banyak yang salat tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan sebagainya. Bahkan syarat-syaratnya tidak dikerjakan dan sebagainya. Bisa rusak pahalanya. Ini wajib. Baru sisanya itu, kata beliau, hukumnya fardu kifayah. Dari masalah buyuk, angkihat, pernikahan, buyuk jual beli, kontemporer dan sebagainya. Kemudian pernikahan, kemudian jinayat, ya masalah jinayat ini kriminal, terus aqdiyah, putusan pemerintah dan sebagainya. Nah, itu nanti akhir-akhir fikih itu baru fardu kifayah.
Ya. Tapi kalau tidak ada dalam satu kota ini mempelajari itu, maka seluruhnya berdosa. Seluruhnya berdosa. Kalau masih ada sebagian dari kita yang belajar, alhamdulillah antum aman. Aman. Tapi kata Syekh Saleh waktu itu, orang yang sudah ada ditegakkan sebagian orang, fardu kifainya ini sudah ditegakkan sebagian orang, sudah ada begitu yang di situ. Lalu sebagian kita ikut mendalami, maka min afdhalis sunan kata beliau. Ini paling afdolnya sunnah ini. Gitu. Nah, kalau Syekh Utsaimin di sini hendaklah dia merasa dirinya sedang menegakkan fardu kifayah. Begitu. Sedang menegakkan fardu kifayah ketika menuntut ilmu itu. Untuk supaya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan fardu. Orang yang mengerjakan fardu, mengerjakan kewajiban. Di samping itu juga tahsilil ilm. Dia mendapatkan ilmu. Jadi dijamak dua keterangan itu. Kata Syekh Saleh min afdhalis sunan, paling afdhalnya sunnah begitu. Tapi di sini usahakan kita sedang mengerjakan fardu kifayah. Kalau sekarang masih fardu ain. Apa yang dibanggakan fardu ain? Belajar fardu ain kewajiban untuk diri sendiri. Belum apa-apa sudah berdebat dengan fardu ain. Itu pun belum dia kuasai. Sudah debat-debatan. Nanti seiring antum sampai kepada tingkat berikutnya, belajar usul, belajar musalah, antum sudah berkurang debatnya. Sudah berkurang debatnya. Semakin lama nanti tidak debat sudah. Nahu nanti buktikan saja. Kalau antum masih belajar muhtarad, mulakhas, nanti kalau orang baca salah, wah salah. Wah jangan, wah salah itu, dia tidak paham nanti. Tapi kalau sudah sampai Kawakib misalkan, Qatrunada atau Alfiya bin Malik dan sebagainya, sudah mendalami, dia tidak langsung nyalakan itu. Oh ya, bisa dibaca itu gitu. Bisa dibaca itu. Kalau dia dibaca majhul atau dibaca maklum misalkan, dia perhatikan ini, misalkan kita baca maklum gitu. Jadi kan dia perhatikan dibaca maklum, oh ada dia failnya ini gitu. Sudah enggak komplain dulu gitu, enggak langsung loh kok dibaca begitu, enggak begitu. Kalau yang pintar dia diam gitu. Satunya dibaca majhul, di situ nanti ketemu naibul fa'ilnya. Atau dia cari sendiri, oh mungkin mahdhuf, naibul fa'ilnya itu mungkin dihapus, ditakdirkan sendiri begitu. Karena luasnya ilmunya gitu. Luasnya ilmu dia, oh ini ada pendapat yang seperti ini dari ini gitu. Sama fikih, kalau untuk belajar fikih juga demikian. Luasnya mazhab, antum pelajari, terus ada yang nyeleneh misalkan, loh salat maghrib kok qasar 2 rakaat gitu. Wah itu aneh itu. Padahal itu ada pendapat yang seperti itu. Pondok Salafiyin termasuk ada salah satu pondok pesantren Salafi yang mempopulerkan salat maghrib qasar ketika safar. Itu 2 rakaat. Apa nih? Tadi kurang keterangannya. Maksudnya salat maghrib ketika safar di qasar jadi 2 gitu. Ada pendapatnya juga. Salat safar itu, hadis itu, salat safar 2 rakaat, rakaatnya 2 rakaat. Ditambah ketika mukim, tetap dalam ketika safar. Jadi termasuk maghrib. Kalau tidak termasuk maghrib, mana dalilnya? Tidak termasuk maghrib. Tidak ada dalilnya. Berarti kembali ke situ. Artinya tidak terburu nyalahkan itu. Apalagi khilaf yang masyhur misalkan turun ke lututnya dulu apa tangannya dulu turun sujud itu. Misalkan lututnya dulu kayak onta itu gitu, misalkan. Terlalu gitu takjil karena tidak punya ilmu gitu. Dia tahunya cuma itu. Atau yang masyhur yang gerak-gerak jari, dia hanya membaca sifat salat Nabi.
Syekh Al-Albani gerak-gerak. Lalu ada temannya yang tidak gerak-gerak, wah salah itu. Yang benar gini gitu. Waduh, ini sudah masalah ini. Gitu. Seperti itu. Karena dia tidak punya bahan itu. Gimana? Kalau luas pendapat mazhab dia kuasai, oh itu mazhabnya Abu Hanifah, itu mazhabnya, sudah diam sudah. Gitu. Tapi kalau diajak bicara munakosah diskusi, baru kita keluarkan arjah, alasan ilmiah. Yang arjah indi misalnya menurut ana gitu, yang ini sebab begini gitu. Yang arjah dari akwal gitu maksudnya ya. Bukan yang rajih dari as-shawab gitu. Nah, maksudnya yang rajih dari akwal gitu. Kan kita cuma nukil. Mazhab Syafi'i ini dalilnya ini, Syafi'i. Abu Hanifah ini dalilnya ini, Muhammad ini. Kan kita cuma nukil. Kenapa gaya-gaya nukil? Tidak ada yang perlu digayai sebenarnya kita ini. Kan cuma nukil aja gitu. Bisa baca bahasa Arab, terus bisa nerjemahkan, bisa nukil, ada bukunya. Kan tinggal nukil. Oh, yang rajih kayaknya pendapat Imam Syafi'i. Tapi memang ada senjata untuk mentarjih. Ada senjatanya kita. Kalau tidak punya, bingung mesti. Meskipun antum baca Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kalau tidak punya alatnya, bingung. Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i wis gitu. Lebih enak gitu misalnya. Kayak gitu akhirnya. Tidak ada ini ya. Di sini tidak ada untuk mengolah datanya itu. Ilmu untuk mengolah data apa? Usul fikih, qawaid fikih, mustalah itu. Nah gitu ya, Bang. Sudahlah, insyaallah sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faris enggak ada Faris. Sakit. Ahmad. Ezat. Adang. Ada. Izin. Oh, skripsi ya. Teni Arianto ada, Sigwatullah ada, Ridi, Iwan, Seno, Budi, Mufti. Oh, kocok. Sebutin. Ridho nggak ada ini. Muhyiddin ada, Abdurrahman, Alia. Insya Allah